Halo guys, ketemu lagi. Balik di video unboxing sambil ngobrol bareng hari ini. Iya, ngobrol sendirian maksudnya ya. Jadi video kali ini lagi-lagi kita kedatangan barang-barang unik nih guys. Mungkin karena Mbak Arinis lagi rajin gitu ya nyari barang-barang unik ya. Mumpung waktunya luang, kita nggak tahu nanti pas akhir Maret mungkin akan banyak smartphone bermunculan. Mungkin karena corona juga, jadi ya terhambat lah gitu ya produksinya. Ya langsung aja ke smartphone-nya. Jadi dia Xiaomi Kin 2 Pro. Iya, jadi salah satu smartphone dari Xiaomi. Bukan smartphone sebenarnya, itu kayak remote gitu loh diperuntukannya utamanya. Cuman karena dia sudah support dengan SIM, sudah 4G juga, bisa menggunakan Android 9.0 juga. Jadi makanya itu dia dibeli gitu ya. Unit ini gue dapetin dengan harga 2.400.000-an. Nanti link pembeliannya akan gue taruh aja di kolom deskripsi nih guys. Dan by the way, kalau teman-teman lihat, perhatiin di sini, ini boxnya bukan karena layar kecil ataupun zoomnya jauh, tapi emang boxnya tuh kecil banget. Ya kecil banget dibandingkan dengan box zaman sekarang. Nih contohnya adalah tuh, kan? Jadi kesalahan bukan pada layar Anda. Jadi boxnya aja kecil. Kebayang dong smartphone-nya sekecil apa. Nah ini dia. Ini polos gitu warna putih. Ini Kin 2 dan Kin AI Live ya. Sebenarnya ada juga sih yang Kin pertama, tapi lebih ke feature phone gitu. Dan ini memiliki nggak ngerti deh apa nih pokoknya. Yang gue pengen ini varian warnanya black ya. Sebenarnya ada lagi warna pink, merah dan juga biru kalau nggak salah. Cuma dapetnya cuma warna ini guys. Ya udah, langsung aja kita buka si unit ya. Tuh kecil kan? Ini dia. Ini kecil banget ya. Kita taruh dulu biar lebih penasaran. Nih Mbak Arinis lagi rajin aja nih searching beli-beli barang-barang unik ya kan. Nih ada SIM card ejector di sini. Tuh. Ada kabel data yang sudah Type-C, warnanya merah. Wadaw, jadi dia sudah Type-C ya guys. Ini kabelnya bagus dibandingkan dengan kabel-kabel HP yang gue dapetin pada umumnya. Warnanya merah lagi. Keren. Lalu dapetin hardcase, ya Allah, dapetin hardcase di sini warnanya putih. Ini apa sih pokoknya. Lalu ada juga buku panduan dalam bahasa yang mereka mengerti. Oke, udah segitu aja. Nggak ada earphone ya, nggak ada kepala charger. Serius nih, nggak ada kepala charger. Terus nggak ada, udah itu doang isinya berarti. Jadi cukup kecil ya. Jadi mungkin kita rapiin dulu nih, kenapa bilang cukup kecil, karena kalau teman-teman perhatiin di sini dibandingkan dengan smartphone lain, kalau dibandingkan sama SSD segini lah ya bedanya. Tuh, kalau dibandingkan dengan power bank seginilah bedanya ya. Dan kalau dibandingkan dengan HP-HP jadul seginilah. Kalau dibandingkan dengan smartphone zaman now segini. Tuh. Bedanya gimana sih? Gini nih. Tuh. Bandingkan lagi dengan HP yang agak gedean ya segini. Tuh. Ya. Jadi kecil ya. Tuh kecil banget ya. Cuma segininya lah. Tuh. Aduh tuh. Ya, pokoknya gitu. Ya udah penasaran banget kan sama unitnya ini. Langsung aja kita rapiin dulu biar sedikit lega. So guys, balik di videonya, jadi langsung aja kita kletek si unitnya ini. Wah sobek, salah mau salah ngeletek dulu. Tinggal didorong aja. Ini dia, kita kletek dulu. Boom, kecil banget. Belakangnya boom, warnanya hitam polos. Oke, jadi ini benar kayak remote AC. Mana remote AC di sini? Nah, nih sebentar, kasih tahu. Nah, tuh. Wah, bener kayak remote AC. Tapi kalau remote AC harga 2 juta kok kayaknya agak mahal ya, Bu. Mahal banget. Tuh. Ini AC-nya by the way pakainya Sharp ya. Sharp. Dah. Tuh. Udah kepencet, udah nyala guys ternyata. Jadi di bagian atas ini ada IR blaster untuk apa namanya, ya biasalah ya, ngontrol daripada si AC, TV gitu ya.
Ada juga kontrol volume di sini, naik turun. Ini untuk play ke musik langsung. Ini yang merah tombol power, tuh kecil banget asli. Ini mungkin kalau suka lupa gini malah ke musik ya. Nah, gue kepikiran ini juga bisa juga sebagai MP3 ya. Tuh yang buat musik itu loh guys. Tuh. Terus ini bahannya plastik banget berasanya, kotak gitu untuk sisi-sisinya tuh ya. Bagian kiri nih kita lihat SIM-nya, kalau baca-baca mas SIM-nya tuh cuma satu gitu, jadi hanya 1 nano SIM. Buset, ini dia hanya 1 nano SIM, tadi gue udah cobain masukin di sini. Jadi nggak bisa pakai tambahan internal memori, masuk micro SD ataupun menggunakan tambahan 1 SIM lainnya. Ini tadi dibilang ada speaker, ada mic juga, dan juga ada port yang sudah Type C. Udah sih. Kameranya itu sebesar 5 megapiksel bagian belakangnya, kamera depannya nggak ada. Jadi kameranya hanya jomblo, benar-benar jomblo untuk di kamera belakangnya aja. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kalau kita perhatiin di sini, buset, ini icon-iconnya kok gendut-gendut banget ya. Ini Android stock banget ya model desainnya. Kalau kita cek di sini sekalian, RAM-nya tuh sebesar 2 GB. Android menggunakan Android Pie. Belum tahu akan ada update ke 10 apa enggak. Terus punya internal memori sebesar 64 GB. Apalagi sebentar, gue agak jet lag, kecil banget ini. Terus sekarang kita cek baterai itu sebesar 2100 mAh. Coba CPU-nya, gue penasaran. CPU-nya menggunakan SoC model Uni SoC SC986 itu pokoknya dengan 28 nanometer. Gue nih agak cukup sih, nggak ngerti nih maksudnya menggunakan SoC apa nih. Ya sudah, namanya juga kita unboxing remote gitu ya ceritanya ya. Oh ya, ngomong layar tuh layar cuma 5 inch dengan jenis layar itu IPS di sini. Jadi benar-benar kecil dan panjang gitu ya. Dan enak sih. Ini kecil tapi dia support juga untuk ya kayak mengakses Android lainnya gitu ya. Dari mulai YouTube di sini pun bisa. Dan by the way sekarang kita cek untuk bagian kameranya dulu ya. Di sini kameranya hanya satu. Widih, nyisanya banyak ya bawahnya ya. Mungkin ini yang 4:3 gitu. Coba kita, kameranya oke loh, 5 megapiksel loh. Coba, cus, mantap. Cuman kameranya nyisa gitu ya. Dan untuk menunya sendiri ada auto, manual, panorama, dan juga night shoot. Wih, ada night mode juga di sini. Night shoot bahasanya, night shoot. Dan juga nggak lupa adanya beauty, smooth ya, dan kemudian bikin muka slim dan lain-lain. Ada LED flash di sini, mantap ya. Kecil cuman rasionya begini ya. Kalau rasionya dipindahin dulu sebentar ya. Rasionya dipindahin ke sini, apakah dia oke? 16:9. Ya sama aja sih, masih bisa bagian bawahnya. Sekarang kita balik kamera depan. Lupa, nggak ada kamera depan, hanya ada kamera belakang saja nih guys. Video, untuk video sendiri sekalian kita cek. Di sini ada video time lapse, slow motion, night shoot, dan untuk rekaman videonya maksimum di 1080 pixel kamera belakangnya guys. Tuh, ini 30 fps pastinya ya. Sudah sih. Nah, coba kita YouTube setel di sini, YouTube ya. Nah, setel YouTube di sini, tuh mantap. Iklan muncul di sini. Wow, kecil ya, Bo. Tuh, speaker coba kita lihat aman. Oh, kalau kita gedein ya kepotong ya, Bo. Desain rumah minimalis. Oke, mantap. Sekarang kita mau cek juga untuk main game yang berawal dari yang kecil-kecil dulu ya. Ih, lucu ya, panjang gitu guys, imut-imut deh, enak deh genggamnya gitu. Nah, nih coba kita lihat ya. Kita cek dulu untuk astagfirullah, untuk apa namanya nih, sensitivitas daripada layarnya. Ini sumpah unik banget, keren banget sih. Sayangnya smartphone zaman sekarang kan gede-gede gitu ya. Bisa lah jadiin HP kedua ini.
Wih, sensitivitasnya oke nih tuh. Oke, sekarang mungkin kita cek juga untuk mati loh. Untuk main game PUBG. So guys, dan akhirnya kebuka juga. Ini by the way kecil banget. Nih coba kita cek. Lihat tuh. Perhatiin deh, tombolnya aja tuh kecil banget guys. Ya Allah. Kita mau cek grafiknya di sini. Kalau misalnya kita cek sini grafiknya itu dapat di, aduh ya Allah, XT nggak bisa, jadi di balance medium maksimum. Oke, kita coba main di balance medium tuh. Jadi ini tuh segini pokoknya tuh. Teman-teman juga lihat di mapnya, ini kecil banget mapnya juga tuh. Ya Allah, kecil pisan. Coba kalau teman-teman di situ punya saran nggak sih kira-kira kita enaknya unboxing apa lagi? Karena nih kalau kita perhatiin sih emang dulunya tuh yang kin pertama itu dia feature phone-nya itu ya masih ada keypadnya lah, masih ada tombol-tombolnya gitu, tombol-tombol fisik. Tapi kalau ini udah bener-bener full layar gitu dan lebih pintar gitu ya, menggunakan Android 9.0. Kalau dipikir-pikir untuk sekedar remote harga 2 juta, ih sayang banget sih sebenarnya. Tapi ini karena kita tertarik gitu ya, dan iseng gitu pengen lihat gitu, jadi kita beli aja. Jajan lagi deh, jajan lagi. Makanya teman-teman ditonton videonya, di like, di subscribe, terus di share ke teman-teman lainnya. Biar AdSense-nya balik. Parah enggak sih, ini karena hobi aja sih. Ini pokoknya jelas tuh, teman-teman bisa lihat grafisnya dan juga gerakannya tuh agak tuh, gambar-gambarnya emang nggak sempurna. Siapa yang nembakin gue? Mana orangnya? Jangan gitu dong. Tuh grafisnya kayak belum sempurna gitu ya. Mana sih orangnya? Sebentar, jangan di stop dulu. Aduh, woi. Oh itu dia, gak kelihatan. Satu kali lagi ya. Ini kau ngumpet-ngumpet belakang pohon. Jadi grafisnya tuh nggak sempurna. Jadi gue kayak dia minum, coba sempet-sempetnya minum. Mau gue sing susah payah nembakin lu minum. Mohon maaf nih, lagi ngobrol tadi nih, jelasin nih. Jadi tembak kan. Tuh kecil banget tuh. Ya pokoknya ini gitu ya. Tadi teman-teman bisa lihat tadi grafisnya itu masih belum sempurna pada saat perpindahan ininya, gerakannya tuh. Yaudah, mungkin jadi segitu aja untuk tunggu sebentar, kita rekap dulu, ada yang kurang kah? Ya oke sih, jadi mungkin segitu aja untuk ada radio juga untuk video unboxing barang unik kali ini. Ini Xiaomi Kin 2 Pro, ada seri 2 Pro nya, ada yang 2 yang biasa, ada yang Pro nya yang gue pegangin dengan varian RAM 2GB internal memori sebesar 64GB itu, ada juga yang 1GB 16GB, ada juga, pokoknya macam-macam sih. Ya udah, bagi teman-teman yang berminat gitu ataupun kepo, klik aja link di kolom deskripsi ya. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe channelnya dan share aja ke teman-teman lainnya. Dan kalau misalkan ada barang unik lain yang mau di unboxing, tulis di kolom komentar. Kalau gue tertarik, langsung aja gue unboxing. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye. Remote apa AC? Apa nih? Remote apa smartphone? Kecil banget, cilik pisan, cilik.